Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari risalah Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah dakwah kami dan akidah kami. Buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan sejumlah akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau sebutkan poin demi poin dalam risalah beliau ini. Dan kita akan masuk pada poin yang ke-6 yang beliau sebutkan dari akidah ahlu sunnati wal jamaah, dan ini berkaitan dengan kecintaan ahlus sunnah kepada para ulama, kepada ulama sunnah, ulama hadis, yang mereka berpegang teguh kepada Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka kata Syekh Muqbil rahimahullah, nuhibbu ahlal hadis wa sa'ira salafil ummati min ahli sunnah. Dan kita cinta kepada ahlul hadis, yakni orang-orang yang memikul hadis Nabi, menghafalkan hadisnya Nabi, mengilmui hadis tersebut dan mengamalkannya. Wasaira salafil ummah. Demikian juga kita cinta kepada seluruh salafnya umat ini, yakni orang-orang saleh yang terdahulu dari umat ini, min ahli sunnah, dari kalangan ahlus sunnah. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka ini dari sejumlah akidah ahlus sunnah, mereka cinta kepada para ulama, kepada ahlul hadis, karena mereka yang membawa agama ini, yang menyampaikan agama ini, yang menjaga agama ini, baik dari kalangan orang-orang saleh terdahulu, orang-orang alim terdahulu, maupun orang yang datang setelahnya, dari kalangan para ulama, para fuqaha, para mujahidin, ya, dan selainnya yang dikenal dengan kegigihannya di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam Islam, Islam sangat memuliakan, menghormati para ulama ahlus sunnah, karena mereka punya kedudukan di tengah-tengah umat. Mereka bagaikan lentera bagi umat ini, yang menerangi
dengan cahayanya di atas kegelapan. Maka menjaga lisan kita dari mencela mereka, ini bahagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Terlebih lagi para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan cukuplah kemuliaan itu disandang untuk mereka. Rasulullah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan mata uang dinar ataukah mata uang dirham, emas dan perak, tidak. Innama warathul ilm. Tetapi yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Itulah warisan paling berharga para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengambil warisan itu, yang banyak meminumnya, yang banyak terjun ke dalamnya, tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama. Mereka yang menjaga kemurnian agama ini. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin agar memuliakan para ulama. Ya. Dan bagaimana kita memuliakan mereka dan memperhatikan kedudukan mereka, menempatkan mereka sesuai dengan kedudukan yang Allah dan Rasulnya dudukkan mereka di atasnya. Iya, makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Kata Ibunda Aisyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Hadits ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan tentu tidak diragukan kedudukan ilmu itu sangat tinggi di dalam agama. Maka memuliakan ahli ilmu ini bahagian dari pemuliaan agama untuk mereka yang menyandang ilmu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan dari semenjak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli ilmu itu dihormati dan dimuliakan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, ketika mengumpulkan para syuhada di perang Uhud, banyak ketika itu para sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Maka mereka pun dikuburkan. Ya, disebutkan bahwa ada yang dikuburkan dalam satu liang lahat sampai 2-3 orang. Nah, dan ketika ditanya kepada Nabi, siapa yang harus didahulukan dari mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendahulukan orang yang memiliki hafalan Quran lebih banyak, dia yang lebih didahulukan untuk masuk ke liang lahat ketimbang yang hafalannya kurang. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai ilmu orang yang mengilmui Al-Quran di dalam Islam. Iya. Makanya ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ya, di antara dosa yang besar ketika seseorang itu lancang lisannya mencaci maki para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, apalagi menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Ya, hati-hati. Ketika seseorang berani tajam lisannya kepada ulama, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hukuman kepadanya. Karena mereka ini adalah auliyaullah, wali-wali Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi.
Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, maka aku umumkan perang terhadap dirinya. Iya. Al-Imam Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "I'lam ya akhi," ketahuilah wahai saudaraku, "waffaqanallahu wa iyyaka limardati." Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kami dan kepadamu akan keridhaannya. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan menjadikan kita termasuk orang yang takut kepadanya, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian kata beliau, "Anna luhumal ulama'i masmumatun." Sesungguhnya daging-dagingnya para ulama itu beracun. Ini perumpamaan. Maksudnya, kapan kau berani menggigitnya, ya, artinya menyakitinya, mengganggu kehormatannya, menjelek-jelekkannya, maka kamu yang terkena sendiri racun itu. Luhumal ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Wa adatullahi fi haqqi astari muntaqasihim ma'lumatun. Dan Allah Subhanahu wa taala biasa menghukum orang-orang yang merusak dan merobek-robek kedudukan para ulama, ya, dari perkara yang sudah diketahui. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bithalbi ibtalahu Allah taala qabla mauti bimautil qalbi. Dan bahwasanya, kata beliau, orang-orang yang lancang lisannya kepada para ulama dengan mencacinya, dengan merendahkan kedudukannya, menuduhnya, memfitnahnya, maka Allah akan bala dia sebelum dia meninggal, ya, dengan apa? Bimautil qalbi. Allah akan matikan hatinya. Hati-hati. Sudah merusak kehormatan para ulama. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahku, dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka hati-hati pada hari ini, ya, mungkin yang banyak dicela seorang ulama yang menghabiskan umurnya dan beruban rambutnya di atas ilmu, ya, sebut saja misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama rabbani, tapi banyak dicela, ya. Banyak orang yang mengkerdilkan Ibnu Taimiyah, padahal beliau Syekhul Islam, ya. Terlebih lagi Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala sering dicaci oleh manusia pada hari ini. Nah, atau ulama yang hidup di masa ini seperti apa? Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, mufti Saudi Arabia pada hari ini. Banyak orang-orang yang mencacinya, mengatakan, apalah Fauzan, katanya. Subhanallah. Awas, luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Orang kalau berani sudah mencela ulama, lisannya lancang kepada ulama, maka dia sendiri nanti yang akan menerima akibatnya. Dan terbukti dari masa dulu sampai masa sekarang, orang yang mencela ulama itu, ya, mungkin awalnya dia tenar, mungkin awalnya dia disanjung, tapi Allah Subhanahu wa taala nampakkan aibnya di tengah-tengah manusia. Orang meninggalkannya. Nah, akhirnya orang pun tahu kebobrokannya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perkara ini. Pentingnya seorang muslim, seorang mukmin, apalagi ahlus sunnah, menghormati ahlul ilm. Menghormati orang-orang yang berilmu.
para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah pernah bersabda, inna min ijlalillahi ikrama dhisyaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua yang muslim. Wahamilil Quran, kemudian menghormati orang yang menghafalkan Quran. Ghairil ghali fihi wal jafi'an, tetapi tidak berlebih-lebihan kepadanya dan tidak menyepelekan kedudukannya. Hadis riwayat Abu Daud dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa menghormati ulama adalah bahagian yang merupakan adab di dalam agama kita, agama Islam. Dan itu mencerminkan kualitas iman seseorang. Karena sikap baik terhadap ulama adalah penghormatan terhadap ilmu syariat yang mereka telah emban. Mereka dimuliakan, dihormati, diagungkan karena ilmu yang mereka dapatkan. Dengan ilmu itulah mereka mulia dan dimuliakan. Ini para hadirin ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Menghormati para ulama berarti menghormati ilmu yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mereka gigih menjaga hal tersebut. Tetapi diingatkan di dalam hadis itu bahwa memuliakan para ulama itu sesuai dengan kedudukan mereka. Tidak boleh menyepelekan mereka, tapi tidak boleh juga berlebih-lebihan kepada mereka. Ya. Berlebih-lebihan misalnya sampai sujud-sujud kepada mereka. Ya. Ada yang berlebih-lebihan sampai ketika dia meninggal misalnya, kemudian kuburannya dihiasi lalu disembah-sembah. Nah, ini ghulu, berlebih-lebihan sudah. Iya. Ada yang memuliakannya dengan memajang fotonya, kemudian ya seakan-akan dijadikan sebagai penolak bala dan seterusnya. Nah, ini berlebih-lebihan, ghulu namanya. Nah, ini juga tidak diizinkan dalam syariat. Ada yang memandang gurunya atau syekhnya atau yang mengajarinya orang yang tahu perkara gaib katanya. Dan itu pernah saya dapatkan. Ada seorang yang saya pernah berdiskusi dengan dia. Dia bilang apa terakhirnya? Guru saya itu tahu perkara gaib. Dia bilang begitu. Subhanallah. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tak ada satupun yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Bisa-bisanya gurunya tahu perkara gaib. Dukun pun tidak tahu perkara gaib sebenarnya. Tapi dia mengklaim tahu perkara gaib. Ini menunjukkan ada orang-orang yang memang ghulu kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dianggap berilmu. Ya. Sampai pada hari ini, para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ada orang-orang yang ghulu kepada para ulama. Nah, ahlus sunnah menempatkan ulama sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka tidak menyepelekan, menghinakan kedudukan ulama. Mereka hormat, mereka muliakan, mereka agungkan sesuai dengan kedudukan mereka. Tapi tak boleh kita sujud sama mereka, tak boleh kita mengklaim gurunya tahu perkara gaib, tak boleh dia mengatakan gurunya tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Ini namanya manusia, itu pasti punya salah sebesar apapun ilmunya, sealim apapun, sesoleh apapun. Dia manusia yang bisa benar dan bisa salah. Sebagian orang mengatakan, seakan-akan ucapannya guru, ucapan ustadznya, ucapan alim ulamanya itu seperti Quran dan hadis yang wajib diterima. Nah, itu ghulu, itu berlebih-lebihan.
Yang bisa seperti itu cuma apa? Quran dan hadis. Quran dan hadis yang sahih. Adapun selainnya, seperti kata Imam Malik, kullu ahadin, semua orang, yukhadu min qawlihi wa yutrak. Siapapun dia, ucapannya boleh diambil dan boleh ditolak. Illa sahibah hadal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini. Imam Malik menunjuk ke kuburannya Nabi SAW. Nah, ini orang baru tidak pernah salah. Karena ucapannya tidak bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan semata wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka berpegang kepada para ulama, pengajaran para ulama, ya, mendapatkan bimbingan dari para ulama, menuntut ilmu, talaqi ilmu kepada ulama, itu adalah keberkahan. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Nabi, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para ulama. Bersama dengan para ulama. Itu keberkahan. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka seseorang ketika menginginkan berkah dalam hidupnya, dalam agamanya, hendaknya ia terikat dengan ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Karena dari merekalah kita bisa mendapatkan pengajaran, mendapatkan solusi dalam problematika hidup kita. Ya, dia bisa membimbing kita kepada jalan yang benar. Ketika ada masalah dalam hidup, kita bisa mendapatkan solusi darinya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnati wal jamaah, mereka selalu menghormati kedudukan para ulama. Nah, dan yang menjadi pokok di dalam pembahasan ini, hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imamul Hakim dan selainnya, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan selainnya. Kata baginda Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif wa yuqirru kabirana wa la ya'rif haqqa min ulama'ina. Kata baginda Nabi, bukan dari kami orang yang tidak menyayangi yang mudanya dan tidak menghormati yang tuanya dan tidak mengetahui hak alim ulamanya. Bukan dari umatku, kata Nabi. Iya. Dan kalimat ini, kata sebagian para ulama, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa apabila dia melanggar, dia telah melakukan dosa besar. Ketika diucapkan laisa minna, bukan dari umatku, berarti itu peringatan dari Nabi. Ini bukan hal kecil, tapi hal yang besar kalau dia tidak mengetahui hak dari alim ulamanya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, maka membesarkan, menghormati, menghargai, memuliakan ulama itu termasuk dari prinsip sunnah. Makanya disebut oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i di dalam risalah beliau ini, hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Nah, dan dinukilkan dari kalam para ulama akan hal tersebut. Imam Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan menghormati, ya, 4 orang itu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Siapa itu? Pertama, ulama. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, penguasa. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang lebih tua. Ini 4 wajib dihormati. Siapa tadi? Ulama, orang tua, maksudnya orang tua kita. Kemudian penguasa dan orang yang lebih tua dari kita. Iya.
Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, perhatikan. Dari 4 yang disebut wajib kita hormati, kata Imam Taus bin Kaisan, yang pertama beliau sebut adalah ulama. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, karena mereka ini yang mengajarkan kepada kita Quran, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sebagian ulama memberikan perumpamaan, ya, ulama itu bagaikan orang tua kita juga, tetapi bagi ruhnya kita. Ya, kata sebagian ulama begini, asy-syaikhu abun lirruh, kama annal walida abun lil jasad. Kata ulama itu, asy-syaikh, seorang guru, seorang alim, ya, seorang yang berilmu, yang mengajari kamu ilmu agama, dia itu seperti bapak bagi ruhmu. Karena dia yang menyirami kita, menyirami rohani kita dengan cahaya-cahaya ilmu. Maka dia ibarat seperti bapaknya kita juga. Sebagaimana bapak kita yang sebenarnya, orang tua kita, dari jalur nasab kita, orang tua kita, bapaknya kita, abun lil jasadi, merupakan bapak bagi jasadnya kita. Karena bapak yang menafkahi kita, ya, sehingga kita bisa tumbuh besar. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka para ulama sampai memberikan perumpamaan seperti itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita kedudukan mereka, ya, di tengah-tengah seorang muslim. Nah, dan dia wajib untuk memuliakan alim ulama yang ada di tengah-tengahnya, apalagi yang ia belajar darinya, yang ia menuntut ilmu darinya. Ya, ia sudah berjasa bagi kita, bagi ruh kita, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah taufik melalui sebab dia. Melalui sebab dia, kita bisa mengenal sunnah dengan baik, kita bisa memahami Quran dan sunnah dengan baik. Ya, itu berkat jasa-jasa mereka. Kalau bukan mereka, na'am, maka kita masih tersesat, ya, jalannya. Mungkin kita masih bersama dengan orang-orang yang kita tidak tahu bagaimana arah tujuan hidupnya. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang mungkin hidupnya hanya untuk bagaimana bisa mengisi perutnya, memuaskan hawa nafsunya. Tidak ada di dalam pikirannya agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ulama itu bagaikan bapak bagi ruhnya kita. Maka banyak, ya, asar-asar dari para ulama bagaimana pengagungan mereka kepada alim ulama. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, di samping kedudukan beliau yang mulia, beliau ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, anak pamannya Nabi, sepupunya Nabi. Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu taala an pernah memegangi tali tunggangannya sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Zaid bin Sabit bukan ahlul bait, tapi dari sisi kesenioritasan, dari sisi keilmuan, dari sisi yang lebih dulu menimba ilmu dari Nabi adalah sahabat Zaid bin Sabit. Maka beliau yang memegang tali kendalinya, ya, tali tunggangannya sahabat Zaid yang mengarahkannya. Nah, ini ikhwani fiddin, dan beliau mengatakan, hakadha, demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan alim ulama kami. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan Ibnu Abbas orang yang paling paham akan hal ini. Makanya pernah dalam satu riwayat, Ibnu Abbas itu, dan karena beliau adalah orang yang paling bersemangat terhadap ilmu, ya, Ibnu Abbas pernah mendengar satu hadis, yang mana satu hadis itu hanya didengarkan langsung secara utuh oleh satu orang sahabat. Maka dia pun harus bersusah payah datang ke tempatnya. Pas dia datang ke tempatnya, oh ternyata, ya, sahabat itu lagi tidur, kailulah, lagi tidur siang.
Nah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menunggu di luar pintu rumahnya sampai disebutkan ketika itu angin berhembus kencang, ya, dan dimaklumi pada waktu itu padang pasir, ya, sehingga wajah beliau, pakaian beliau penuh dengan debu ketika itu karena berada di luar rumah. Beliau tidak berani, beliau tidak mau mengetuk pintu rumahnya sahabat yang mulia tadi. Karena apa? Ingin mengagungkan dan tidak mau mengganggu istirahatnya. Ya. Pada saat sahabat ini selesai dari kailulahnya, dari tidur siangnya, maka dia pun membuka pintu rumahnya. Ternyata dia kaget bukan kepalang. Dia melihat Ibnu Abbas berada di luar rumah. Langsung dia berkata, "Ya Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baluka, ada apa denganmu? Kenapa engkau di sini?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya, menyampaikan hajatnya bahwa ia mendengar bahwa kamu pernah mendengar satu hadis dari Nabi, aku ingin dengarkan itu darimu. Nah, maka sahabat ini mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa kau tidak utus orang saja kepadaku, ya, supaya menyampaikan hajatmu tersebut dan nanti aku akan datang kepadamu?" Kata sahabat ini, dia tahu kedudukan Ibnu Abbas sebagai ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, Ibnu Abbas mengatakan, "Akulah yang lebih pantas untuk datang kepadamu karena kamu lebih berilmu." Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Ini bagaimana ya dahulu para sahabat, ya, memuliakan sahabat-sahabat di antara mereka yang junior kepada yang senior, kepada yang lebih tua ilmunya, yang lebih alim, ya, mereka muliakan, mereka agungkan, dan mereka sangat menghormati ilmu-ilmunya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan banyak kisah-kisah yang seperti ini, ya, bagaimana ya mereka mengagungkan dan memuliakan para ulama, ya, dan bagaimana mereka ya sangat ya menghormati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menghormatinya. Nah, sampai ya mereka tidak mau unjuk gigi di hadapan orang-orang yang berilmu, sekalipun mereka tahu akan hal itu. Dan ini pernah disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Inna minas syajarah la syajaratun." Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada satu pohon yang dia mirip dengan seorang muslim. Ya. Manfaatnya, kebaikannya disebutkan oleh Nabi. Kemudian Nabi tanya, "Pohon apakah itu?" Ketika itu di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat senior. Mereka semua tidak bisa menjawabnya. Ibnu Umar yang masih kecil ketika itu terbertik di dalam hatinya, oh ini yang dimaksud adalah nakhlah, pohon kurma. Nah, tetapi beliau enggan untuk mengucapkannya. Kenapa? Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, orang yang lebih senior. Nah, maka ketika sahabat tidak ada yang mampu jawab, Rasulullah mengatakan, "Hiyan nakhlah." Dia adalah pohon kurma. Persis seperti perkiraannya Ibnu Umar. Nah, setelah bubar para sahabat, Ibnu Umar berkata kepada bapaknya Umar bin Khattab, "Wahai bapakku, sebenarnya tadi aku tahu jawaban itu. Di dalam hatiku sudah terbersit yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma." Maka Umar tanya, "Kenapa kau tidak ucapkan? Kenapa kau tidak sampaikan?" Kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, "Aku segan kepadamu dan kepada Abu Bakar serta sahabat-sahabat senior yang lain." Lihat bagaimana mereka sangat memperhatikan kedudukan para ulama di tengah-tengah mereka. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, sampai disebutkan para ulama itu, dan ini bentuk belum
bukan dari bentuk berlebih-lebihan. Ya, para ulama, dan sudah kita sebutkan tadi, ada memang bentuk berlebih-lebihan kepada ulama dan itu tercela, dan ada yang memang bentuk memuliakan ulama, rendah di hadapan para ulama, ya, tawadu di hadapan para ulama, itu ada. Ya. Dan ini diungkapkan oleh para ulama, bukan dalam bentuk berlebih-lebihan atau ghulu. Kata Imam Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam rahimahullahu ta'ala, beliau ini yang dijuluki sebagai Amirul Mu'minina fil hadis. Amirul Mu'minin dalam bidang hadis beliau ini, Syu'bah ibnul Hajjaj, thiqatun sabtun. Beliau ini seorang yang thiqah, terpercaya dan thabit. Ya. Beliau pernah mengatakan, kullu man sami'ta minhu hadithan fa ana kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abdun. Kata beliau, semua orang yang aku pernah mengambil ilmu darinya, aku dengarkan hadis darinya, maka aku memposisikan diriku seperti budak bagi dirinya. Dan dia adalah tuanku. Ya. Ini ikhwani fidin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Bukan gulung. Tetapi demikianlah bagaimana para ulama, bagaimana orang-orang soleh itu mendudukkan orang-orang yang berilmu itu. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini berdalilkan dengan Quran. Ya. Kisahnya Nabi Musa yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ketika itu Nabi Musa ditemani oleh Yusha bin Nun. Ya. Yusha bin Nun ini adalah penerusnya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat, Yusha beliau menjadi seorang nabi. Itu yang kata Nabi, tidak ada tidak pernah matahari itu tertahan untuk terbenam kecuali untuk seorang nabi. Dan nabi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi siapa? Nabi Yusha bin Nun. Ya, orang sebelah mengatakan Yosua. Ya. Kalau umat Islam bilang Yusha bin Nun. Ya, alaihi salam. Disebutkan pada saat Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khadir alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idz qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya. Budaknya di sini maksudnya Yusha bin Nun. Padahal Yusha bin Nun bukan budaknya Nabi Musa. Dia cuman melayani Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa sebenarnya. Nah, ada di sinilah kata para ulama, seorang ya ketika dia menjadi murid dari seorang guru, maka dia bagaikan budak bagi gurunya. Ya, bukan artinya diberlakukan semena-mena, bukan. Tetapi perumpamaannya seperti itu. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, para ulama mengatakan, jikalau Yusha bin Nun saja seorang yang dia menjadi nabi setelah Nabi Musa alaihi salam, meneruskan perjuangan Nabi Musa menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berlaku seperti itu kepada Nabi Musa, maka terlebih lagi orang-orang yang datang setelahnya yang dia bukan seorang nabi. Dia harus lebih memuliakan orang-orang yang berilmu, para alim ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya tidak ada keraguan ya untuk memuliakan para ulama, wajibnya memuliakan para ulama, mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya, ketika disebutkan nama mereka, ketika mereka masih hidup, kita doakan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Dan yang sudah meninggal di antara mereka, kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Begitu adab kita kepada alim ulama itu. Doakan dia, ya, semoga diberikan kesehatan, semoga dipanjangkan umurnya, semoga diberi keistiqomahan di dalam agama, dalam menyampaikan agama. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Kenapa? Karena wafatnya alim ulama, orang yang berilmu itu musibah.
Itu musibah. Kenapa? Dengan diwafatnya para ulama, ilmu itu bakalan dicabut sedikit demi sedikit. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada-dada ulama. Tidak. Bukan begitu caranya Allah mencabut ilmu itu. Tapi apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya alim ulama. Kalau alim ulama wafat, ilmu itu dicabut sedikit demi sedikit. Nah, coba ikhwani fidin, alim ulama di masa dulu tidak seperti ulama di masa sekarang. Nah, walaupun ulama di masa sekarang wajib kita hormati, tapi dari sisi keilmuan orang yang dulu itu jauh lebih berilmu. Ya. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, alfi hadis. Nah, ada alim ulama yang seperti itu. Setelahnya, di zaman setelahnya yang disebut dengan al-hafid, mereka yang hafal 100.000 hadis dihafal oleh mereka. Itu hafalnya bukan cuma hadisnya, tapi hafalnya dengan jalur periwayatan sanadnya. Dari fulan sampai kepada Nabi. Dihafal oleh mereka. 100.000 hadis baru disebut al-hafid. Coba. Nah, di masa sekarang kurang dari itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Itu alim ulama itu. Ya. Maka dari sini kita tahu ilmu itu semakin dicabut. Nah, wafatnya alim ulama yang dahulu, ya, sampai kata para ulama ketika wafat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika wafat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, muhaddisul asr, ahli hadisnya zaman ini, maka dikatakan tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ketika wafat Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, faqihul asr, ahli fikihnya di zaman ini, dikatakan tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan beliau. Hatta pun ulama yang datang setelahnya. Ketika wafat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, muhaddisul Yaman, ahli hadisnya negeri Yaman, maka tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan beliau. Ilmu itu dicabut sedikit demi sedikit. Demikian ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka para ulama kedudukan mereka sangat istimewa. Nah, kemuliaan mereka, kedudukan mereka di tengah-tengah umat, makanya wajib kita memuliakan ulama, wajib kita selalu berhubungan dengan alim ulama. Mereka yang mengajari kita ilmu. Ya, mereka yang mengajari kita ilmu agama. Makanya ya para ulama menyebutkan bagaimana adab di hadapan seorang alim, adab di hadapan seorang yang berilmu ketika berbicara, berinteraksi dengannya. Nah, ketika berhadapan dengan dia tidak ya meremehkan kedudukannya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Apalagi menyebut kekurangan pada dirinya. Jangan. Apalagi sampai menggibahinya. Ini ikhwani fiddin, hati-hati. Ya, di depan kita bagus dengan ulama, alim ulama tersebut, di belakang kita membicarakan ya celanya. Ya. Kalau misalnya semua orang dicela, tidak ada seorang pun yang bisa selamat di dunia ini. Semua orang, bahkan alim ulama sekalipun. Karena semuanya punya salah. Semuanya punya celah. Bukan artinya kalau ada seorang alim ulama salah keliru kemudian kita biarkan, kita diamkan. Enggak. Nasihati, ingatkan. Tapi dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang bijak, bukan langsung mentahdzirnya. Ya, bukan seperti itu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kita wajib memuliakan mereka, kita wajib berprasangka baik kepada mereka. Ya, disebutkan kalaulah kepada seorang muslim biasa saja, ketika kita curigai sesuatu pada dirinya, kita wajib mencarikan sekian puluh uzur untuk dia. Sampai kata sebagian ulama, carikan untuk saudaramu 70 uzur. Jangan sampai kau salah prediksi. Jangan sampai kau cuman berprasangka-prasangka yang bukan-bukan.
Itu kepada muslim biasa, apalagi kepada alim ulama. Ya, harus lebih lagi kita mencarikan uzur kepada dia. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kalau memang betul-betul itu salah dan keliru, maka tabayun, cari kejelasan. Jangan sampai dia punya uzur, ada sesuatu. Ini ikhwani fiddin. Kalau orang ketika melihat saja sekilas, kemudian langsung menyikapi, inilah hal-hal yang bisa ya merontokkan dari prinsip ahlu sunnah bagaimana memuliakan alim ulama. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya para ulama menyebutkan adab-adab ya kepada mereka, bersikap tawadu, na'am. Kemudian mendengarkan dengan seksama bagaimana ceramah mereka, bagaimana nasihat-nasihat mereka, wasiat-wasiat mereka. Ya, ketika berbicara dengan mereka dengan santun, dengan sopan, ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dari bentuk memuliakan ulama yang merupakan prinsip ahlu sunnah. Jadi, kalau dikatakan ahlu sunnah itu orang yang ya tidak memuliakan orang soleh, ini fitnah dan tuduhan yang besar kepada ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah sangat memuliakan alim ulama. Tetapi mereka di pertengahan, tidak menyepelekan kedudukan ulama dan tidak juga gulu. Nah, di sini ada dua golongan yang salah. Ada yang memang menyepelekan. Oh, alim ulama ya siapa? Sama-sama kita makan nasi juga. Nah, ya, betul sama-sama makan nasi, tapi beda ilmunya. Iya. Nah, ini orang-orang yang menyepelekan kedudukan ulama. Nah, sama sekali tidak menghargai dan menghormatinya. Ya. Nah, satu lagi yang gulu berlebih-lebihan, yang tadi saya sebutkan itu di awal itu, sampai mengklaim gurunya tahu perkara gaib lah, sujud-sujud sama gurunya. Nggak boleh, kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silahkan kau cium tangan gurumu, boleh. Tapi kalau sampai sujud-sujud kepadanya, nah ini dari perkara yang sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Ada orang-orang yang semacam itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, maka ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini pertengahan. Nah, maka prinsip ini disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya ini, di mana beliau mengatakan nuhibbu ahlal hadis, kami cinta kepada ahlul hadis, ya, wasair salafil ummah min ahli sunnah, dan seluruh salafnya umat ini, orang-orang solehnya dari kalangan umat ini, asalkan dia dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kait penting. Asalkan mereka dari kalangan ahlu sunnah. Ya, mungkin banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis, tapi dia bukan dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan ahlul bidah, ahlul ahwa. Nah, maka yang seperti ini untuk mereka yang ahlul ahwa, ahlul bidah, la karamata lahum. Tidak ada kemuliaan untuk mereka. Bahkan kita harus menjauhi mereka. Ulama yang kita maksud, yang kita muliakan, bukan hanya sekedar hafal hadis, hafal Quran, paham isi Quran, paham isi hadis, tetapi mereka-mereka yang betul-betul ya mengilmunya sesuai dengan pemahaman salafus saleh dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang kita muliakan, itulah yang kita hormati. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian dari poin pembahasan yang berkaitan dengan prinsip ahlu sunnah yang dipaparkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan prinsip ahlu sunnah. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.